Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Pada video kali ini kita akan membahas 10 soal dalam ASPD Dikpora Kabupaten Bantul mata pelajaran Bahasa Indonesia di paket pertama. Tapi sebelum itu, intro dulu ya. Oke, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ASPD atau Asesmen Standar Pendidikan Daerah dari Dikpora Kabupaten Bantul. Ini merupakan soal bahasa Indonesia di paket pertama. Nanti kita akan membahas 10 soal pertama. Jadi satu persatu akan kita bahas secara rinci, jawaban yang tepat, dan bagaimana strategi mengerjakannya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ketika kalian ingin mengerjakan soal bahasa Indonesia ataupun soal yang lain, itu yang pertama adalah kalian baca soalnya dulu, baca pertanyaannya. Di sini pertanyaan nomor 1 adalah makna kata bercetak miring. Yaudah, kita tinggal cari aja yang bercetak miring gimana. Nah, ini langsung ketemu. Bercetak miring di sini ada kata pandemi. Pandemi itu artinya apa? Nah, kita cari di opsi jawabannya. Penyakit langka yang belum pernah bermunculan sebelumnya, wabah yang terjangkit, penyakit atau yang namanya pandemi. Pandemi itu wabah. Itu udah sangat jelas jawabannya adalah B. Gampang sekali. Oke, lanjut ya nomor 2. Jadi yang lain nggak perlu dibaca ya tadi. Kita lanjut nomor 2. Pertanyaan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Ketika kalian mendapati soal pernyataan yang sesuai, nah, ini mau tidak mau harus membaca seluruh teks. Mari kita baca bersama-sama. Perakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 19 Januari 2021. Sebagian akan diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Dikutip dari informasi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi ini hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi berawan. Sisanya diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Berbeda, siang nanti kedua wilayah tersebut justru diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sisanya cerah berawan dan malam hari keseluruhan Jakarta diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, sekarang kita coba cek ke dalam opsi jawabannya. Opsi A, pada hari Selasa 19 Januari 2021 seluruh Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ini udah jelas salah ya. Ini salah, kita ambil aja intensitas tinggi karena nggak ada kata intensitas tinggi. Kemudian informasi cuaca BMKG pada Selasa pagi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur diprediksi hujan deras. Tidak ada ya. Di sini diprediksinya berawan. Jadi ini salah. Opsi yang C, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara pada Selasa pagi diprediksi dengan hujan intensitas ringan. Kita lihat pagi ini hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di sini sisanya diprediksi intensitas ringan. Kata kuncinya itu sisanya berarti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara intensitas ringan. Ini betul ya. Kita tebalkan dulu. Kemudian yang opsi D, Selasa 19 Januari siang diperkirakan wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan berawan. Siang hari kan kalau kedua tempat ini malah hujan ya, diperkirakan hujan ya. Ini kalau siang itu malah hujan. Jadi yang opsi D ini juga salah ya, karena ada kata berawan. Nah, jadi opsi yang benar dari nomor 2 ini jawabannya adalah C. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara pada Selasa 19 Januari 2021 pagi diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini pertanyaan adalah latar tempat dan bukti latar. Nah, ini juga kita harus membaca keseluruhan teks ya.
Latar kita pahami dulu. Latar itu adalah setting. Setting apa? Tempat. Udah kita fokus pada cari tempat aja. Percakapan ini ada di mana. Satu ya. Kenal di mana sama Jasmine? Di bus Transjakarta, Tante. Waktu itu saya mau ke kampus. Jasmine nggak kebagian tempat duduk. Saya berdiri, mempersilahkan Jasmine duduk. Dia anak kuliah juga. Sok-soknya cari perhatian putriku hanya dengan sebuah kursi. Wah, kamu baik sekali. Tapi Jasmine-nya nolak, Tante. Menolak? Kenapa? Kursinya diberikan buat seorang ibu yang juga berdiri. Saya jadi malu, Tante. Aku menahan tawa. Apa aku bilang? Mancing perhatian putriku hanya dengan sebuah kursi. Kursi bus kota lagi. Lalu aku ambil masker di rak buku depan kamarku. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada beberapa clue ya. Bus di Trans Jogja ini percakapannya. Jadi dia menceritakan masa kejadian sebelumnya. Tapi kalau kita mau mencari latar tempat itu carinya di narasi, bukan di dialog. Jadi ini ada kata kunci. Lalu aku ambil masker di rak buku depan kamarku. Kalau ada kamar tuh berarti di mana? Di rumah. Berarti cuma opsi A atau opsi D. Nah, sekarang kita lihat buktinya ada di nomor 4. Ya udah langsung jawabannya ketemu. Opsi D. Mudah sekali bukan? Ya lanjut nomor 4. Komentar yang tepat. Nah, komentar yang tepat ya. Jadi kita juga harus membaca semuanya. Suatu hari seekor unta betina dan anaknya sedang bercengkrama. Bertanya anak kepada ibunya. Ibu, boleh kan aku bertanya sesuatu? Tentu anakku. Adakah sesuatu yang mengganggumu? Tanya ibunya. Si anak bertanya, Ibu, mengapa kita memiliki punuk? Oh, itu karena kita adalah hewan gurun. Kita memerlukan punuk untuk menyimpan air sebagai cadangan ketika ada di padang pasir. Oh, begitu. Lalu kenapa kaki kita panjang dan bulat? Itu untuk mempermudah kita berjalan di padang pasir. Dengan kaki seperti itu, kita bisa bergerak lebih baik dibanding hewan lainnya. Lalu, mengapa kita memiliki bulu mata yang panjang? Sangat mengganggu penglihatan, Ibu. Sang ibu menjawab dengan tegas dan bangga bahwa jawabannya bisa memuaskan keingintahuan anaknya. Anakku, bulu mata yang panjang itu untuk melindungi mata kita dari debu dan pasir. Bagaimana anakku? Apakah masih ada yang ingin kau ketahui? Si anak terdiam si anak terdiam sementara sambil berpikir sesuatu. Nah, sudah ya, di situ diceritakan percakapan antara induk unta dan anaknya. Nah, sekarang kita lihat. Opsi A. Anak unta termasuk anak yang cerewet dan rewel. Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Kemudian pertanyaan anak unta menunjukkan kebodohannya. Tidak. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya, tetapi pertanyaannya itu masuk akal, itu bukan tandanya dia bodoh, tetapi tandanya dia pintar. Kemudian kita lihat yang opsi C. Yang B udah pasti salah ya. Semangat anak unta untuk mengetahui sesuatu sangat tinggi. Oke, ini betul ini. Jawabannya lebih tepat daripada yang opsi A tadi. Kita lihat yang opsi D. Pernyataan anak unta tidak semuanya harus dijawab sang ibu. Tidak ya. Jadi di teks tadi ceritakan bahwa ibunya itu menjawab semuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. C. Jadi komentar yang tepat adalah semangat anak unta untuk mengetahui sesuatu sangat tinggi. Oke, ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Bukti Nisa berwatak hemat. Nah, di sini kan diminta hanya tokoh Nisa. Dan Nisanya yang kenapa? Yang hemat. Berarti kita cari, baca dalam teks ini tuh fokus pada Nisa yang hemat. Yuk, kita mulai ya.
Matahari belum naik, tetapi langkahnya harus segera sampai di pasar untuk belanja bahan masak pagi ini. Ini bukan hemat ya, tapi rajin ya. Belum kelihatan mataharinya, tapi udah pergi. Apalagi di tengah masa WFH seperti ini. Nisa wajib ke pasar karena anak-anak dan suaminya berada di rumah. Ini juga bukan hemat, namanya bertanggung jawab. Mengurus suami dan anak-anak. Nomor 3, beli makanan jadi rasanya lebih boros sehingga dia memilih memasak sendiri. Oke ya, ini jelas banget ya. Jadi dia kalau mengandaikan jika beli makanan jadi itu rasanya lebih boros. Nah, ini adalah sifat-sifat orang yang hebat. Tapi kita lihat nomor 4 dulu. Nisa memilih sayur dan lauk untuk masak hari ini. Oke, sayur dan lauk itu bisa mahal juga. Tetapi pernyataan bahwa Nisa itu lebih memilih masak sendiri, itu artinya dia memilih hemat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sampai nomor 5 ini masih golongan mudah ya soal-soalnya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Makna simbol rambut gondrong. Celana jeans belel. Oke, kita fokus pada dua hal ini ya, rambut gondrong dan celana jeans belel. Jeans belel itu Pak Andre juga kurang tahu apa, tapi kita baca aja. Sedang PSBB begini, siapa yang bertamu? Ku buka pintu sambil mengenakan masker. Selamat malam, Om. Tamu tak diundang itu berdiri sekitar 2 meter dari pintu. Aku mendelik, rambut gondrong, celana jeans belel, wajah tertutup masker. Jasmine ada, Om. Santai saja suaranya dan tetap menjaga jarak. Napasku ngos-ngosan. Tak pernah kurasakan perasaan ini sebelumnya. Setelah 17 tahun kami hidup tanpa ada orang lain, tiba-tiba ada anak gondrong ingin bertemu dengan Jasmine, putriku yang kujaga dan kurawat dengan telaten. Saat pandemi COVID-19 pula. Siapa ya? Oke, ini sudah jelas ya. Jadi ada di sini. Nah, di sini ada tambahan clue-nya adalah aku mendelik. Jadi si Om ini mendelik. Mendelik itu kaget gitu. Ini. Nah, ini menandakan apa? Kalau rambut gondrong, celana jeans dan membuat seorang bapak ini kaget ketika ada orang asing ingin bertemu dengan anaknya. Nah, kita lihat. Pemuda yang malas bukan. Ketinggalan zaman juga tidak. Kurang sopan santun bisa jadi. Pemuda yang tidak berpendidikan tidak juga. Jadi dalam konteks ini ketika ada seorang bapak kaget melihat pemuda asing yang ingin bertemu dengan anaknya dengan rambut gondrong dan pakaian jeans, ini dinilai kurang sopan ya. Karena kan etika bertamu itu ya sebaiknya kita berpakaian dengan rapi seperti itu. Oke, nomor 6 ini memang cukup sulit ya karena opsinya ini ada beberapa yang mengecoh. Seperti ini, pemuda yang tidak berpendidikan. Karena celana jeans dan rambut gondrong itu kan identik dengan anak-anak yang di pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks teks ini udah jelas bahwa tidak sopan atau kurang sopan. Karena ini menghadapi orang tua. Tuh. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 ini kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, bagian rumpang itu bagian kosong. Jadi kita harus memilih kalimat untuk mengisi sesuatu yang kosong. Kita baca, teks prosedur ya. Cara membuat tongseng kepala kambing sederhana. Kita coba baca. Pertama, rebus kepala kambing dengan menambahkan rempah salam, sereh, daun jeruk, dan lengkuas sampai empuk. Kedua masih belum diketahui. Lanjut nomor 3, ulek halus semua bumbu yang telah disediakan. Nah, ketika di sini kalau kita menghadapi soal-soal seperti ini, perhatikan sebelum dan sesudahnya. Yang pertama ini merebus kepala kambing. Yang ketiga ulek halus bumbu. Kita lihat opsinya ya. Opsinya ini adalah masak terus hingga kepala kambing terlihat matang, bisa jadi. Ya kan tadi karena ini direbus. Masukkan garam dan gula secukupnya ke dalam air rebusan.
Tidak juga. Potong kepala kambing yang sudah direbus dan buang tulangnya. Atau ini siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang disediakan sebelumnya. Ini harusnya kalau yang di pertama ya, sebelum nomor 1 harusnya. Jadi siapkan bahan-bahan. Karena kan kepala kambing itu termasuk dengan bahan. Jadi ini yang jelas salah. Ketika setelah direbus, kepala kambingnya itu yang baik memang harusnya antara dipotong. Kalau nasi garam dan gula itu di akhir ya, setelah semuanya udah masak terus hingga matang. Dan jadi yang lebih tepat ini sebenarnya. Potong kepala kambing yang sudah direbus. Iya kan ada kata yang sudah direbus. Ini adalah kata kuncinya, yang sudah direbus. Gitu ya. Jadi karena di sini pertama adalah rebus, kemudian selanjutnya ada yang sudah direbus. Oke, ini memang cukup sulit karena opsi pengecohnya bagus. Tapi itu tadi ketika kita menghadapi soal rumpang seperti ini, perhatikan teks sebelum dan sesudahnya. Di sini sebelumnya ada rebus, maka jawaban yang tepat adalah yang sudah direbus. Oke, lanjut sekarang nomor 8. Nomor 8 ini urutan petunjuk. Nah, urutan petunjuk ini mau nggak mau kita harus paham dulu ya tentang apa petunjuknya. Misal petunjuk masuk rumah setelah berpergian saat pandemi virus corona. Nah, di dalam teks atau soal-soal seperti ini, mohon maaf, soal seperti ini biasanya opsi itu pengecoh. Jadi kita lihat ini ada opsi yang sama. Ini tips ya memang, tapi tidak harus ada, tidak selalu ada maksudnya. Tetapi biasanya seperti ini. Jawaban yang tepat itu pasti yang mirip. Sekarang kita lihat opsi dari keempat ini, yang mirip itu antara A sama B. Kita cek yang A dulu. Nah, itu dimulai dari nomor, oh ini bedanya cuma di akhir nih. Nah, ini enak ya. Ini bedanya cuma di, misalnya kita lihat nomor A, yang opsi A dulu dari 3. Lepas baju di pintu sebelum masuk ke rumah. Maaf. Gue lepas baju. Lepas sepatu di pintu sebelum masuk ke rumah. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Semprotkan cairan disinfektan pada barang yang dibawa berpergian. Jangan menyentuh barang apapun dan jangan langsung beristirahat. Nah, ini masih logis ya. Sekarang antara yang jawabannya itu antara mandi hingga bersih atau ganti pakaian yang baru. Yang tepat kira-kira yang mana? Mandi dulu ya. Jadi kalau kita ganti pakaian tapi belum mandi kan sama aja. Jadi ini gampang banget. Gampang banget jawabannya adalah A. Sekarang nomor 9. Oke, nomor 9 ini diminta mencari perbedaan pola penyajian. Ini cukup sulit soalnya. Tapi kita lihat dulu opsinya sebelum kita baca teks. Opsinya ini antara urutan. Urutan sebab akibat, penambahan, peristiwa waktu, sebab akibat waktu, atau peristiwa penambahan. Sekarang kita baca teks 1. Jadi teks 1 ini antara peristiwa atau sebab akibat ya. Kalau dari lihat opsinya, ini kan sebab akibat. Ini peristiwa. Ini sebab akibat, dan ini peristiwa. Jadi kita fokus antara sebab akibat atau peristiwa aja. Kita cek. Studi yang dilakukan oleh Disease Prevalence Research Group tahun 2004 memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah penderita penyakit mata dan kebutaan di dunia akan mencapai 55 juta jiwa. Hal ini disebabkan penyakit mata dan kebutaan akan meningkat terutama bagi mereka yang telah berumur di atas 65 tahun. Orang yang berumur 80 tahun ke atas yang merupakan 8% dari total penduduk mengalami kebutaan sebanyak 69%. Oke, kalau lihat ini, opsi ini jawabannya ini ya, disebabkan ya.
Jadi disebabkan. Berarti sebab akibat teks pertama. Karena opsinya lagi. Jadi teks pertama ini sebab akibat ada di opsi A dan opsi D. Bukan, opsi A dan opsi C. Sekarang dilihat lagi di opsi A ini teks 2 itu penambahan, sedangkan teks 3 itu waktu. Sekarang teks 2 itu waktu. Kita baca teks 2. Seiring dengan meningkatnya perhatian dan pengetahuan pengaruh gizi terhadap kesehatan, khususnya kesehatan mata, menyebabkan pesatnya pertumbuhan pasar terhadap produk-produk kesehatan, makanan obat, makanan kesehatan, obat kesehatan, suplemen makanan, suplemen kesehatan, obat herbal, obat alami mata. Bahkan sebagian besar produk-produk untuk kesehatan mata yang dipasarkan sekarang berbentuk suplemen. Makanan obat, makanan kesehatan, obat kesehatan, suplemen makanan, suplemen kesehatan, obat herbal, obat alami. Nah, kalau dilihat dari struktur teks nomor 2 ini lebih ke struktur urutan penambahan ya. Ini kalian bisa perhatikan ini. Perhatian dan pengetahuan terhadap kesehatan kayak gini, kemudian dijelaskan lagi dengan apa produk-produknya, ditambahi lagi apa-apa. Jadi ini sistemnya adalah penambahan. Kalau urutan waktu itu biasanya dimulai lalu kemudian seperti ada penanda waktunya. Jadi nomor 8 ini nomor 8 atau 9 nih? Nomor 9 ya. Nomor 9 ini opsi yang tepat adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir atau nomor 10. Oke, nomor 10 teks lagi. Perbedaan penggunaan bahasa. Kalau tadi pola pengembangan, sekarang penggunaan bahasa. Kita lihat lagi ya. Opsinya ini nih. Teks 1 menggunakan kalimat majemuk, menggunakan kata sandang, menggunakan kalimat majemuk, kemudian kata sandang, ada kata-kata teknis, ada kata ganti. Sedangkan yang nomor 2 kalimat tunggal menggunakan kata sandang, menggunakan kata daerah, menggunakan kata ganti. Ini cukup sulit ya karena beragam opsinya. Sekarang kita lihat dulu di teks pertama. Jika ada spesies burung yang disebut-sebut menjadi inspirasi dari lambang negara Indonesia, elang Jawa atau dalam bahasa Latin disebut Nisaetus bartelsi atau Javan hawk eagle, merupakan sosok paling meyakinkan dari sang Garuda. Nah, sang ini merupakan kata sandang. Ketemu ya satu kata sandang. Sosoknya yang gagah dengan jambul panjang di bagian belakang kepala membuat elang Jawa kerap identik dengan Garuda. Garuda dalam kitab Adiparwa diceritakan merupakan burung gagah berani yang dijadikan kendaraan Dewa Wisnu. Oke, teks 1 udah ketahuan bahwa menggunakan kata sandang. Sekarang kita lihat yang nomor 2, teks 2. Tuhan tidak perlu teriak karena dia hadir dalam bisikan-bisikan lirih di sudut sepi ruang hati. Dia sulit ditemui dalam gegap gempitannya cacian dan hinaan. Tuhan akan hadir ketika di hati dan pikiran hanya muncul ketulusan dan kepasrahan. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, bukan dewa perang yang mengajarkan permusuhan dan kesombongan. Nah, kalau dilihat di sini memang tidak ada ya. Tidak, dia menggunakan kata ganti juga cuma sekali dia ini. Yang lain menggunakan langsung merujuk ke Tuhan gitu. Jadi tidak menggunakan kata ganti juga. Jadi opsi yang lebih tepat kalau di atas tadi juga ada sih kata ganti. Tapi ada juga kalau mohon maaf ya. Sekarang kita lihat teks yang A, opsi A ini. Kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Tidak juga. Karena di teks 2 itu ada kalimat majemuk juga. Teks pertama mengandung kata sandang, betul ya. Teks kedua tidak menggunakan kata sandang, itu betul. Sementara ini betul yang B. Sekarang kita lihat yang C ini menggunakan kata-kata teknis. Tidak juga. Menggunakan kata daerah, tidak juga. Kemudian nomor yang B, yang D menggunakan kata ganti, ya ada sosoknya.
Kemudian ini tidak menggunakan kata ganti, tidak ya, karena ini ada kata dia juga. Jadi opsi yang tepat untuk nomor 10, perbedaan penggunaan bahasanya adalah yang pertama itu menggunakan kata sandang, tadi kata sang ini, kata sang. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kata sandang. Karena memang tidak ada kata sandang. Kata sandang itu isinya adalah si dan sang. Ini si. Cuma ada dua ini, si dan sang. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, jika ingin dilanjutkan, silahkan komentar. Jika ini dibahas sampai akhir, ini total ada 40 soal. Ini baru paket 1. Ada juga nanti di paket 2 ya, karena di ASPD Dikpora Bantul kemarin ada 2 paket. Baik, itu saja yang bisa Pak Andrian sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan semoga sukses.